Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah peta Karnav. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah cara untuk menyederhanakan sebuah rangkaian, yaitu dengan cara menggunakan peta Karnav atau bisa disingkat key map ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang key map untuk dua variabel. Nah, peta Karnav atau key map ini adalah suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah tabel kebenaran ya. Ini tabel kebenaran dari sebuah rangkaian. Lalu kita gunakan ke peta Karnavnya seperti ini. Jadi peta Karnav, lalu akan jadi rangkaian. Ini hanya ilustrasi ya. Jadi tidak sesuai dengan ininya ya. Hanya ilustrasi saja. Next. Nah, untuk key map dua variabel itu ada dua cara untuk menuliskan sebuah key map. Misalnya ini ada tabel kebenaran. Yang pertama, cara pertama mode 1 itu A-nya yang di bawah, B-nya yang di atas. Ini sama 0 1 0 1 sama. Lalu mode kedua adalah A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan hanya menjelaskan di mode 2 saja ya. Karena biar kita seragam menggunakan yang mode 2, di mana A-nya itu di atas. Oke, kita gunakan mode yang kedua ya. Nah, di sini cara untuk penempatan dari tabel kebenaran ke key map itu seperti ini. Kalian tidak usah melihat map value-nya, cukup lihat di posisi Y-nya saja ya. Misalnya kita fokus ke mode kedua saja ya. Misalnya ini untuk yang pertama ya, itu berarti 0 0 ya. A-nya 0, B-nya 0. Ini berarti kita lihat di sini. A-nya 0, B-nya 0, berarti di sini. Kita tempatkan di sini. Ini Y-nya itu bisa bernilai 1 atau 0 ya, apapun ya. Tergantung nanti tabel kebenarannya seperti apa. Kita tempatkan di sini. Untuk yang pertama. Lalu selanjutnya ada 0 dan 1, berarti A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, berarti di sini ya. B-nya 1. Nah, berarti dia di sini penempatannya untuk yang kedua. Selanjutnya 1 0, berarti A-nya 1, B-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, berarti di sini. Ini yang ketiga di sini penempatan Y-nya. Lalu yang terakhir, yang keempat 1 1, berarti A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1, B-nya 1, berarti di sini. Yang terakhir ada di sini. Ya, jadi seperti itu cara penempatan dari tabel kebenaran ke peta Karnav atau key map-nya. Nah, kita masuk ke penyederhanaan key map dua variabel. Dimana seperti yang tadi, misalnya kita tidak usah langsung ke sini saja. Seperti yang tadi ya. Misalnya Y-nya itu di sini dan di sini. Maka ini berarti ini langsung hasilnya Y-nya itu A not B not, karena ini 0 dan 0 ya. Kalau di sini berarti dia lihat A-nya apa? A-nya 1,
B-nya 1, berarti dia AB. Nah, ada juga cara untuk menyederhanakan. Nah, terjadi misalnya kayak gini, rangkaian seperti ini, berarti dia jika dua angka 1 itu berjejer, dia bisa disederhanakan, tapi hanya bisa secara lurus ya, tidak bisa secara diagonal ya. Misalnya ini 1 dan 1, maka dia akan menghasilkan A. Ini sudah pasti, ini dihafalkan saja juga bisa. Kalau ini 1 dan 1-nya sini, dia akan menghasilkan B not ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini maksudnya, untuk lebih jelasnya kita pindah ke papan tulis ya. Oke, ini sudah di papan tulis. Jadi ini untuk key map 2 variabel. Ini seperti ini, saya bikinkan dulu ininya. Ini A, ini B. Jadi ini 01, ini 01 ya. Jadi ini seperti ini ya tadi. Nah, maaf gambarnya jelek. Berarti misalnya kita ada angka di sini dan di sini, nanti kita bisa sederhanakan ini menjadi A ya. Berarti ini 00 gini ya maksudnya ya. Ini A, kita itu lagi, kita hapus. Soalnya posisinya pindah seperti ini. Ini 00, berarti ini kita bisa sederhanakan jadi A not. Soalnya posisinya beda lagi. Ini di sini, ini 00. Nah, ini berarti apa? Ini adalah B. Kita ganti lagi. Soalnya satu-satunya di sini. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi B not. Ini bisa kalian hafalkan, tapi akan lebih mudah lagi jika kalian memahaminya. Nah, saya contohkan dulu ya cara memahaminya, jadi kalian tidak perlu menghafalkan. Misalnya kasus yang tadi ini ya. Nah, kita lihat di ini satu persatu. Misalnya dari yang atas dulu ya, kita tulis Y berarti ya. Y yang atas itu berarti apa? Dia A-nya apa? A-nya itu 1, berarti dia A. B-nya 0, berarti B not. Terus yang bawah kita tambahkan. Yang bawah itu apa? A-nya itu 1, B-nya juga 1. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa tulis seperti ini, A B not plus B. Nah, ini jika di aturan aljabar boolean yang ini, kalau aturan aljabar boolean, maka B not plus B itu sama dengan 1, maka kita bisa tulis A. Nah, itulah kenapa jika ini kita gabungkan akan menjadi A, seperti itu. Ini cara panjangnya, tapi kalian bisa menghafalkannya atau lebih bagus lagi jika kalian bisa memahaminya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Ini contoh kasus ya.
Ya, di sini pakainya yang mode pertama nggak apa-apa. Misalnya ini ada kasus seperti ini, berarti kan kita lihat yang ini berarti apa? Yang ini adalah, kita lihat A nya berarti A nya not ya, A not, B nya 1. Terus yang ini berarti A nya 1, B nya not, berarti seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi karena kita tidak boleh menggabungkan seperti ini. Ini tidak boleh secara diagonal, itu tidak boleh, harus secara vertikal atau horizontal ya. Jadi penyederhanaannya ya seperti ini, tidak berubah, masih sama. Beda lagi dengan kasus yang kedua ini. Oke, untuk yang kasus yang ini kita ke papan tulis lagi. Kasus yang kedua, oke, kita pakai mode kedua saja. Ini sama saja kok. Nah, kasusnya tadi seperti ini ya, 0, 1, 1, 1. Nah, jika kita sudah hafal dengan aturan yang tadi, kita bisa langsung menyimpulkan. Berarti ini kita bisa ini dan ini ya. Ini apa? Jika di sini dia A ya. Kalau ini menjadi B, maka jawabannya adalah Y sama dengan A plus B. Ini cara cepatnya. Kalau kalian hafal aturan yang tadi. Jadi satu ini bisa digunakan untuk dua aturan ya, untuk dua penyederhanaan, asal dia masih di garis horizontal atau vertikal. Yang penting tidak boleh diagonal. Ya. Atau mau gunakan cara yang seperti tadi, cara yang agak lama ya. Berarti kita satu persatu nih. Berarti yang ini dulu, kenapa hasilnya A ya. Jadi yang pertama dulu, berarti untuk yang A dulu ini, berarti Y sama dengan yang ini dulu ya, yang atas apa? A B not tambah yang bawah A B, seperti yang tadi. Berarti ini hasilnya 1 ya, ini akan sama dengan 1, berarti A ya. Lalu untuk yang B ya, yang ini berarti yang kedua, Y nya sama dengan yang kiri dulu, berarti A not B ditambah A B ya. Nah, kalau ini berarti kita bisa tulis seperti ini. Nah, sama saja kan, A not ditambah A adalah hasilnya 1, maka dia hasilnya B. Maka kesimpulannya Y sama dengan A plus B. Mana lebih mudah, cara yang mana? Silahkan kalian tentukan sendiri. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, setelah tadi belajar untuk dua variabel, sekarang untuk keymap 3 variabel ya. Nah, 3 variabel itu berarti A, B, C ya. Ini seperti yang tadi, bedanya
mode pertamanya itu A-nya di bawah, dia sendirian, lalu BC. Mode kedua adalah ABC. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan yang mode kedua, di mana AB-nya itu di atas. Caranya sama, kita lihat di Y-nya saja. Misalnya ini ya, Y000, berarti kan dia AB-nya 0, C-nya 0, berarti di sini yang pertama. Ya. Y pertama di sini. Lalu ini 001. Berarti AB-nya 0 ya. AB0 itu di sini 001, berarti dia di sini. Y2. Lalu Y3-nya di mana? Y3-nya itu ini, berarti 010. A-nya 0, B-nya 0, berarti di sini. C-nya 0, berarti di sini. Y3. Dan seterusnya sampai ini yang terakhir ya, coba ya. Nah, Y8 berarti ya. Berarti ini AB-nya itu 11, berarti di sini. C-nya 1, berarti di sini. Y8. Oke, seperti itu. Berarti ini maksudnya itu seperti ini ya, seperti yang tadi. Jika kalau ini aturannya harus ada 4 angka 1 yang sama, yang sejajar ya, dia baru bisa. Nah, kita papan tulis, kita masuk ke keymap 3 variabel. Oke, kita bikin dulu, ininya agak besar ya. Nah ini berarti 00 01 11 10. Nah, ini harus diingat-ingat ya, urutannya seperti ini. Ini 01, dimana ini adalah AB, yang ini C. Nah, kita bikin lumayan biar agak rapi dikit ya, sedikit nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya ya, kita mau angkanya seperti ini. Nah, ini C itu dari mana? Nah, ini C not ya. C itu seperti ini. Nah, ininya loh segini. Nah, ini adalah C not ya. Lalu yang kedua di sini C. Kalau C berarti ini di sini. Ini 0 semua. Berarti dia bisa tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah C. Nah, kalau A gimana? A itu ya, kita tulis dulu di sini. A-nya ya. A. Nah, A itu seperti ini. Nah, dia 4 di sebelah kanan. Ini namanya A. Oke. Ini A. Sedangkan not A itu di sebaliknya, dia di sebelah kiri, ada 4. Nah, ini adalah not A. Ini not A. Lalu B di mana B? B itu di tengah.
kita bikin di sini ya, B. Nah, B itu di tengah, 4 angka satunya itu di tengah, jadi ini di sini, ini B. Lalu not B di mana? Not B itu sangat khusus, saya bikin agak jauh. Nah, not B itu dia di sini dan di sini, jadi not B itu seperti ini. Nah, sangat unik ya, jadi ini dan ini. Nah, itu adalah not B. Kenapa bisa seperti ini? Kalian sudah tahu ya caranya yang tadi untuk yang 2 variabel, cara gampangnya seperti apa ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini sama ya, tadi sudah dipelajari. Skip. Nah, ini adalah cara penyederhanaan seperti tadi. Kita bikin tabel kebenarannya dulu. Nah, misalnya tabelnya itu seperti ini, A, B, C, Y. Apa ya? Ini ada 8 input sesuai dengan aturan yang sudah pernah saya jelaskan. Oh, ini biar lebih gampang kita tarik garis dulu ya, biar tidak lari kemana-mana. Nah, ini sudah ada yang hampir lari. Nah, sip. Nah, Y-nya itu berapa ini? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Oke, tabel kebenarannya seperti ini. Jika kita buat key map-nya, key map seperti ini. Nah, buat key map-nya ini di sini AB, ini C. Ini apa? 0, 0, 0, 1, 1, 1 dan 1, 0. Di sini 0 dan 1. Kita bikin yang bagus. Nah, sip, mendingan lah. Lalu kita lihat. Nah, kita lihat dulu dari yang Y yang pertama. Kita tidak usah melihat yang 0 ya, kita langsung fokus ke yang Y-nya 1. Caranya seperti itu. Jadi kita lihat yang ini, berarti di A, B, AB-nya 0 ya, AB 0 berarti di sini, C-nya 1, berarti di sini. Lalu ada lagi 0, 1, 0, 0, 1, 0, berarti di sini. Lalu 1, 0, 0, 1, 0, 0, berarti di sini. Lalu 1, 0, 1, 1, 0, 1, nah di sini. 1, 1, 0, 1, 1, 0, berarti di sini. Selanjutnya 1, 1, 1, berarti 1, 1, 1, berarti di sini. Nah, di sini berarti selain itu adalah 0. Nah, ini caranya gampang. Itu yang tadi kita lihat di aturan sebelumnya untuk penyederhanaan. Mana dulu nih yang paling kelihatan gampang? Ya, sudah jelas, berarti yang ini ya. Ini ada 4 di sebelah kanan, berarti dia akan membentuk
A ya. Lalu ini yang kedua adalah ini jika berjajaran 2 ini masih bisa kita sederhanakan, tapi kita harus hitung lagi. Cara hitungnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Berarti misalnya ini ya, oke, saya ulangi lagi saja biar lebih jelas. Berarti satu yang ini dia akan angkanya berapa? A, B, A-nya not ya, A-nya not, B-nya 1, C-nya not juga, ditambah ini 110. Berarti A, B, aduh salah pencet, maaf pencet, ini di itu saja. Di bawahnya saja karena nggak cukup. Ini di sini ya, berarti A, B, C, C-nya yang not ya. Nah ini kita bisa sederhanakan dengan cara seperti kan ini B, C-nya sama ya, berarti A-nya yang kita pisahkan. Aduh, tulisannya jelek sekali, sorry. Nah ini ya, ini kan jadi 1 ya, ini itu sama dengan 1, berarti hasilnya BC, berarti yang ini BC. Lalu yang terakhir ini tidak bisa diapa-apakan lagi, jadi ini tetap. Kalau tetap berarti apa? A, B, C, A-nya not, B-nya not, C-nya 1. Nah, berarti dari hasil ini kita bisa tulis penyederhanaannya menjadi Y A plus B C plus A B C. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Ini masih dari soal yang sama yang tadi ya. Jadi ini adalah hasil penyederhanaan dari tabel kebenaran yang ini. Nah ya, terus saya akan mengajarkan cara dari sebuah fungsi Y agar menjadi tabel kebenaran. Caranya seperti ini. Y, misalnya kita punya soal BC tambah BC tambah ABC ditambah ini tambah ini sebenarnya bisa langsung ke keymap atau melalui tabel kebenaran terlebih dahulu. Kalau saya ini saya ajarkan dulu cara untuk membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu ya. Jadi tabelnya itu seperti ini jadinya. Kita buat dulu seperti biasa, A, B, C, Y. Berarti ini biasa ada 8 input. Kita tarik garis dulu biar rapi, biar tidak lari kemana-mana. Ya, seperti itulah. Kita lanjut lagi. Nah,
nilai yang ada di Y ini adalah hanya yang bernilai 1 ya. Jadi yang lainnya itu 0. Jadi kita fokus ke yang ada di sini, yang Y. Misalnya ini ya. Ini kan A, B, C. B-nya sama C-nya not. Berarti kan kita tahu kalau positif dia akan 1. Kalau not dia akan 0. Berarti ini 1, 0, 0. Kita cari yang 1, 0, 0 di mana? Oh, berarti ini di sini. Terus ini. Berarti apa? 1, 0, 1. 1, 0, 1. Berarti di sini. Ini berarti apa? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Berarti di paling bawah sini. Ini berarti 1, 1, 0. 1, 0. Berarti ini. Terus ini berarti apa? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Itu di mana? Oh, di sini. Lalu ini berarti 0, 1, 0. 0, 1, 0. Berarti di sini. Nah, berarti yang tidak terisi kita isi dengan angka 0. Ya, seperti itulah. Sama saja dengan untuk key map-nya ya. Misalnya kita bikin key map-nya juga. Nah, ini AB, ini C. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, kita bikin dari nih. Nah, kita lihat juga langsung ke soalnya. Berarti ini adalah yang berisi angka 1 ya. Berarti 1, 0, 0. Berarti 1, 0, 0. Berarti di sini. Terus 1, 0, 1. Ini apa? 1, 0, 1. C-nya 1 ya. Berarti di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga 1, 1, 1. Berarti 1, 1, 1 di sini. Lalu kemudian 1, 1, 0. Berarti 1, 1, C-nya 0 di sini. Lalu 0, 0, 1. AB-nya 0, 0, 0, 1. Berarti di sini. Lalu 0, 1, 0. A-nya 0, B-nya 1. 0, 1, 0. Berarti di sini. Berarti yang belum terisi kita isi dengan 0. Nah, seperti itulah cara menggunakan peta Karnaugh untuk yang 3 variabel. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.